Badannya ada push up-nya. Kalau saya ditanya non muslim, Mas, itu orang Islam ngapain, Mas? Bukan. Nggak ada sangkut pautnya saya. Tanyakan langsung ke orangnya. Lu katanya saudari atau saudara lain ibu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Abang Desa ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Tetap berpuasa, tetap ngopinya yang kenal, ngolah pikir dengan share dan serius tapi santai. Kejadian kemarin waktu terawih, habis terawih ada yang push up, kirain Wahabi mendukung gitu bos, bahwasanya itu salah. Kirain menurut saya pasti ini Wahabi juga setuju kalau ini salah gitu bos, ya kan? Soalnya secara wajar naluri manusia apapun alasannya itu tetap nggak layak kan gitu bos ya. Nggak pantas lah nggak bos. pantas. Masuk dalam sholat untuk push up ini. Makanya, soalnya kan belum selesai itu ya. Belum selesai. Mau sholat lagi soalnya ya. Kecuali sudah selesai. Salam kemudian doa pulang push up nggak apa-apa sudah, ini sudah selesai tarawih ya, sama witirnya sudah selesai, nggak masalah. Push up sudah, mau salto mau kayang kayak kan gitu bos ya, mau gelantungan kepalanya di bawah kayak kelelawar monggo kan gitu. Itu pun kalau posisinya di masjid tuh kurang pantas kan gitu, kurang etis kalau posisinya di masjid ya kan. Di masjid salto-saltoan udah tua lagi ya, sudah tua. Bukan anak-anak ya kan, ya kalau masih TK, masih PAUD tuh nggak masalah. Ini sudah tua, pada tua, nggak tahu diri ya kan. Iya, kalau anak-anak kan masih lucu, masih lucu, salto-salto. Kalau masih tua, sudah tua, brewok. Nggak sekalian kejar-kejaran di masjid gitu bos ya. Bos, ada yang bela. Loh, anak saya bela. Ternyata gimana ini? Ada yang bela ternyata. Ini yang kacau otaknya apa orangnya ini? Ya nggak tahu kenapa dia bela gitu loh ya bos. Iya, ini kan jelas-jelas sudah salah. Sudah salah. Berarti kan dalilnya ya nggak ada, sampai cari dari hadis, dari Al-Qur'an, dari sahabat, dari tabi'in, nggak ada kayaknya nih bos. Tapi dia bela pasti punya alibi tuh, punya hujah, punya alasan pasti, dan alasannya kuat menurut dia. Ya kan? Kalau nggak kuat ngapain dia upload gitu bos ya. Kalau alasannya sekelas kaleng-kaleng nggak bakal berani dia. Dia alasannya yakin ini kuat, saya bener gitu bos ya. Dan ini satu bukti lagi bahwasanya Wahabi itu ta'assub teman-teman ya. Mereka melarang ta'assub, mereka melarang hizbi, mereka melarang fanatik ya. Buktinya ya fakta di lapangan, mereka fanatik gitu. Ini karena apa? Karena salah satu contoh kecil saja perbuatan dari kelompok mereka yang kayak gini dibenarkan dengan berbagai alasan. Oke, kita cek videonya aja, langsung ke TKP. Ini ada video lainnya juga, coba kita lihat ya dulu videonya. Oh, ini adalah momen ketika Ustadz Zaidul Akbar mengajak jamaahnya untuk push up gitu ya. Apa sekilas saja ya kan, mereka kayak anak-anak anak-anak kok berjenggot gitu. Ya, badannya kayak gemuk-gemuk ya bos ya. Gizinya terpenuhi tuh, lemak di mana-mana. Lihat tak lo bos, lihat saja sudah geli kan gitu. Main polisi-polisian yang maling dikejar, yang polisi ngejar kayak gitu sekalian itu bos ya. Ngelihat aja geli sampai tuh oh ya, ada yang bela ini kan pada sama sedengnya nih Dodi nih. Lah iya, kirain Dodi ini orang bener, lihat penampilnya kacamata masa nggak kayak tahu orang pinter gitu. Bukan cuman Ustadz Zaidul Akbar aja yang melakukan hal seperti ini. Di Amerika Serikat juga sempat viral ada seorang imam masjid yang mengajak jamaahnya untuk push up di sela-sela sholat taraweh. Coba kita lihat nih yang di USA ini, katanya Amerika Serikat. Coba kita lihat ya. Dalilnya pakai itu bos. Ternyata sudah mulai merambah ini ya. Maksud saya ini kalau ada non muslim melihat tuh ya. Ke intinya, kenapa Dodi Sefriadi ini
yang kayak Ustaz. orang pinter ini tiba-tiba membela gitu ya, membenarkan lah. Kita lihat alasannya, alibi dia apa yang dia pakai. Itu bisa dikatakan bid'ah? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Kalau menganggap push up itu sebagai ibadah ya jelas bid'ah, karena tidak ada tuntunannya dalam agama kita. Tetapi ketika seseorang melakukan push up pada saat istirahat sholat taraweh, push up itu hanya sebagai gerakan untuk menghilangkan ngantuk saja, tidak dianggap sebagai ibadah, maka itu bukan bid'ah namanya. Sama halnya juga ketika kita setelah sholat lalu menggerakkan badan seperti ini dengan tujuan untuk menghilangkan rasa ngantuk, itu bukan bid'ah, karena itu bukan ibadah, hanya sekedar gerakan saja yang nggak ada kaitannya dengan ibadah. Syarat seseorang bisa dikatakan melakukan perbuatan bid'ah yang terlarang dalam agama Islam ketika seseorang itu melakukan perbuatan atau membuat suatu ibadah yang tidak ada contohnya dalam agama kita. Emangnya siapa sih yang nganggap push up itu ibadah? Kan nggak ada juga yang nganggap begitu. Jadi jangan ngadi-ngadi lah, jangan aneh-aneh gitu. Dia nggak terima. Oke, ternyata itu ya alibi dia ya, pembelaan dia yang menurut dia kuat alasannya. Oke, kita kupas dari awal lah ya. Ini bisa bid'ah, bisa enggak. Bisa enggak. Kalau nganggapnya ibadah ya bid'ah. Ya. Kalau nganggapnya enggak ibadah, berarti enggak bid'ah. Oke, berarti dia mengakui itu. Mengakui bahwasanya push up ini ada juga yang nganggap ibadah. Kenapa? Untuk kesehatan. Untuk kesehatan. Push up ini apa berarti ya? Push up ini dilakukan agar apa? Agar badan bugar. Ketika bugar, agar kuat lagi terawih. Tuh ya. Berarti niatnya untuk ibadah. Kan ya? Sarana. Ini kan sarana. Lah, sarana ini masuk pada ibadah itu juga berarti. Sama kayak wudhu tuh. Ya kan? Sholat. Sholat ini nggak sah kalau kita nggak wudhu. Ya kan? Nah, berarti wudhu ini juga ibadah sarana ini. Ya kan gitu? Iya. Maksud satu rangkaian nih. Satu rangkaian. Ya, satu frame lah ibaratnya ya, satu kerangka. Sama kayak tadi, dia memasukkan satu kerangka agar sholatnya itu tidak ngantuk, agar giat lagi, dia memasukkan push up itu dalam satu kerangka terawih tuh. Iya. Ya kan gitu. Iya. Nah, itu nilai ibadah itu, Pak. Kenapa? Niatnya untuk memperkuat ibadah agar ibadahnya nggak ngantuk ya. Berarti ibadah ini. Gitu ya. Kemudian yang kedua nggak ibadah. Nah, ini yang kita bahas lah. Oke, yang itu kita kesampingkan. Kita bahas yang bukan ibadah lah. Oke, kita turuti mereka nih. Apakah bisa diterima akal apa enggak nih? Ya kan? Kalau bukan ibadah dimasukkan ke dalam ibadah. Oke. Sekarang gini. Yang bukan ibadah berarti bukan bid'ah. Bukan bid'ah. Iya betul. Tapi harus dilakukan di luar rangkaian ibadah, ya kan? Ini kan masih belum selesai. Masih belum selesai. 2 rakaat. 2 rakaat, push up, terawih lagi. Push up lagi, terawih lagi. Nah, berarti kan masuk frame itu. Memasukkan sesuatu yang bukan ibadah, ya, kepada satu hal yang ibadah, itu bid'ahnya 2 kali lipat. Kata Anda memasukkan ibadah tambahan aja bid'ah, apalagi bukan ibadah kok dimasukkan dalam satu frame ibadah. Iya, Bos. Nah, contoh, seandainya ini kacau Anda kaidahnya kalau gini, ya. Tawaf itu berapa kali? 7 kali. 7 kali. Ya. Setiap putaran masing-masing orang Wahabi di Mekah sana push up. Ya kan? Ini kan 7 putaran nih. Iya. Mas setiap satu putaran ngantuk, capek gitu. Capek. Oke, push up dulu, rame-rame. Semua ibadah haji setiap satu putaran push up. 1 kali atau 2 kali. 1, 2, 3, kembali lagi. Labbaik Allahumma labbaik. Push up lagi. Setiap dapat 2 push up lagi. 1, 2, 3 push up lagi. Kan udah kayak pelawak kalau gini, Pak. Kegiatan Islam ritual ini sudah kayak pelawak. Ya, sama. Ini kan sebenarnya terinspirasi dari ngopi. Ngopi-ngopi, Pak. Ini inspirasinya kan gitu. Kalau ngopi kan habis sholat isya tuh ngopi. Kemudian habis 4 rakaat 2 salaman tuh ngopi lagi. Beginilah suasana sholat di masjid orang-orang salaf, dimana ketika sholat itu dibuat senyaman mungkin, sesantai mungkin. Di bulan Ramadan setelah sholat isya pun kita dibuat santai, yang mau ngopi atau minum itu tidak masalah. Ngopi bukannya makin giat terawih ya kan, malah setiap sholat tuh ingat kopinya nih kan gitu ya. Aduh, kapan lagi dapat 4 nih, mau ngopi lagi nih. Nah,
ibadahnya kurang khusyuk jadinya. Ingat ngopi karena disisipi ngopi, kan gitu bos ya. Nah, terinspirasilah daripada ngopi mending push up. push up, kan gitu. Biar ketika sholat nggak ingat kopi nih, Biar enggak ya. biar khusyuk. Biar khusyuk. Nah, sekalian kan gitu bos ya. Oke. Biar Itu yang kedua, inspirasinya dari situ mungkin ya. Yang ketiga nih ya, alasannya itu apa? Nggak masuk akal. Kalian lo terawihnya berapa rakaat kok bisa ngantuk lo? Ya, terawih 8 rakaat alasan ngantuk lo ya, bos ya. Berarti kalau 8 rakaat mereka kan cuma 4 salaman. 4 salaman. Makanya jangan sok-sok lama kalau terawih tuh. Sok-sokan lama ternyata ngantuk. Di awalnya kayak orang suci ya kan ya, kayak orang giat ibadah. Suratnya panjang-panjang. Suratnya panjang-panjang, nggak Akhirnya- taunya ngaku ngantuk. Ini namanya mau membela tapi buka aib. Tadinya mau bela tuh Jibriyati, nggak taunya buka aib. Ngantuk, imamnya terlalu lama, suratnya sosok dipanjang-panjangin ya kan, biar khusyuk. Nggak khusyuk pak, apalagi ada ngopinya. Aduh lama banget imam nih keburu ngopi. Coba kalau non muslim lihat ini, orang Islam tuh ngapain? Ternyata ibadahnya ada push up-nya. Kalau saya ditanya non muslim, Mas, itu orang Islam ngapain, Mas? Bukan. Gak ada sangkut pautnya saya. Tanyakan langsung ke orangnya. Lu katanya saudari atau saudara lain ibu sana. Urat malunya terputus. Udah tua ya Allah, bapak-bapak ya kan. Yang satu lagi ada di bocor nangkring. Kalian push up di depan orang yang nggak bisa jalan. Perasaan kalian di mana? Gak menghargai orang tua itu, kalian menghina kalian tuh. Iya, Kalian pasti. ibaratnya tuh ya, ibaratnya gini tuh kalian tuh. Ada orang tuh nggak bisa jalan. Kalian jalan di depannya sambil melet-melet, nggak bisa jalan, tuh kurang ajar kan dia. Ada orang tua lumpuh push up di depannya, pamer kekuatan. Sekelompok orang-orang random ya melakukan hal-hal yang konyol. Kalau yang sholat dengan duduk itu ngantuk, gimana solusinya Pak? Ya, nggak ada. Apa mau dibantu? Oh, kami sudah ngasih solusi itu sebenarnya ya kan. Kalau nggak ingin ngantuk, tampar-tamparan kayak olahraga itu fix sudah. Ya bos ya. Iya. Daripada kayak Pasti gini, nggak ngantuk nggak ya. ngantuk sudah. Itu olahraga itu. Dodi. Itu saja obrolan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf wa akhiral kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.